Sobat Raspro semua, banyak kepustakaan yang menyatakan batasan-batasan demam, ya, tetapi pada umumnya pada praktek klinis sehari-hari, suhu orang dikatakan normal pada kisaran antara 36 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Antara 37,6 derajat Celcius sampai 37,9 derajat Celcius maka disebut sebagai suhu febris, ya, sedangkan yang disebut sebagai demam apabila suhu seseorang mencapai lebih sama dengan 38 derajat Celcius. Pengukuran ini harus dilakukan dengan termometer supaya Sobat Raspro semua bisa mendapatkan hasil yang objektif, bukan dengan telapak tangan atau punggung tangan. Jadi apabila Sobat Raspro merasa demam atau ingin mengetahui suhu badan kita, maka Sobat Raspro wajib dan perlu dan harus mengukurnya dengan menggunakan termometer. Ya, demam bisa kita lihat dari onset waktu, ya, perjalanan waktunya. Secara skematis mungkin kita bisa lihat seperti yang di atas ini, ya, ada demam yang kurang dari 7 hari atau kita sebut sebagai demam yang akut. Demam akut atau demam yang kurang dari 7 hari pada umumnya disebabkan oleh infeksi virus. Ya, kita ketahui infeksi virus ini adalah penyakit yang self-limiting disease atau sembuh sendiri. Demam umumnya tidak lebih dari 7 hari. Berbagai macam contoh infeksi virus, mulai dari demam berdarah, virus influenza, common cold, dan sebagainya. Ya, nah ini yang kita sebut sebagai demam kurang dari 7 hari. Beberapa kalangan juga menyebutnya sebagai demam akut. Tetapi ada demam yang lebih dari 7 hari atau mungkin lebih dari 2 minggu. Ya, ini kita sebut sebagai prolonged fever atau demam berkepanjangan. Bila ada seseorang yang mengalami prolonged fever atau demam berkepanjangan, maka berbagai penyebab antara lain seperti infeksi atau bakteri, infeksi bakteri atau parasit yang belum terobati seperti typhoid fever, TBC, malaria, ya, ini juga harus menjadi salah satu yang kita perhitungkan. Atau misalnya pada penyakit-penyakit, seseorang yang mengalami penyakit-penyakit seperti kanker, keganasan, ya, tumor, ganas seperti itu, atau pasien dengan orang-orang dengan HIV/AIDS atau orang-orang dengan penyakit-penyakit autoimun. Ini sering juga mengalami atau ini merupakan kelompok yang mengalami demam yang berkepanjangan tadi itu. Fever of unknown origin atau FUO adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami demam lebih dari 3 minggu tanpa atau belum diketahui penyebabnya. Fever of unknown origin seringkali menjadi suatu hal yang kurang mengenakan karena seseorang terus-menerus mengalami demam sementara secara medis belum diketahui penyebabnya, dan dalam hal ini tentunya membutuhkan pemeriksaan lanjutan. Harus digali lebih dalam apa penyebabnya dan harus diobati sesuai dengan kausalnya, sesuai dengan penyebabnya. Sobat Raspro harus menghubungi dokter yang ahli di bidangnya untuk bisa menggali lebih dalam mengenai penyebab dari fever of unknown origin ini agar bisa diobati sesuai dengan penyebabnya. Berbagai kemungkinan yang mungkin bisa dianggap cukup umum sebagai penyebab FUO antara lain tuberkulosis. Ya, tuberkulosis ini harus diingat bukan hanya tuberkulosis paru saja, tetapi tuberkulosis ini bisa di berbagai macam organ, mulai dari kelenjar getah bening, usus, kulit, ya, dan sebagainya. Tuberkulosis terutama di daerah endemis, ya, itu seringkali juga menjadi salah satu penyebab FUO karena memang pada kasus-kasus yang tidak secara full blown timbul gejala, tuberkulosis ini kerap kali menjadi suatu hal yang sulit terdiagnosis dan harus
digali dengan pemeriksaan yang lebih lengkap. Ya, jadi seringkali ini tuberkulosis terutama di daerah endemis menjadi salah satu penyebab dari FUO. Kemudian penyakit-penyakit seperti HIV/AIDS yang belum terdeteksi, ya, pada pasien-pasien HIV/AIDS yang belum terdeteksi kerap kali juga mengalami demam lebih dari 3 minggu, sudah minum obat macam-macam ini itu belum sembuh juga. Begitu digali lebih lanjut dengan panel-panel atau pemeriksaan pada FUO, maka baru ketahuan ini ternyata HIV/AIDS. Jadi ini sering juga menjadi salah satu penyebab FUO. Demikian juga penyakit-penyakit keganasan, ya, seperti limfoma atau kanker kelenjar getah bening. Pasien atau orang di sekitar kita mengalami demam lebih dari 3 minggu gitu ya, dengan sudah minum macam-macam, diperiksa macam-macam, tapi ternyata masih terus demam, ternyata mengalami limfoma misalnya, atau kanker kelenjar getah bening, atau juga penyakit-penyakit autoimun seperti lupus dan sebagainya, yang seringkali juga seseorang bisa mengalami demam berkepanjangan. Ya, ketika itu tidak terdeteksi, maka menjadi prolonged fever, menjadi fever of unknown origin. Jadi penyakit-penyakit di atas ini bisa menjadi penyebab fever of unknown origin yang mungkin bisa umum kita temui. Ya, walaupun penyebab-penyebab lain tentunya lebih luas dari apa yang dijelaskan saat ini. Namun yang jelas sekali lagi ketika terdapat atau terjadi gejala FUO, maka anjurkanlah seseorang tersebut untuk berobat kepada dokter yang tepat. Pengobatan demam bisa bersifat simptomatik, artinya menurunkan gejala, ya, menurunkan demamnya. Biasanya bisa diberikan obat-obatan seperti paracetamol atau ibuprofen. Dan yang kedua adalah pengobatan yang bersifat kausatif, pengobatan yang ditujukan untuk mengobati penyebabnya. Ya, tentu Sobat Transpro semua, pengobatan yang terbaik memang simptomatik juga dengan kausatifnya. Penyebabnya kita obati, kita diagnosis, kita obati, sehingga ini bisa terjadi suatu pengobatan yang komprehensif. Sobat Transpro Indonesia semuanya, kembali saya mengingatkan, jangan langsung mengkonsumsi antibiotik ketika Sobat Transpro demam, ya, tetapi periksakan terlebih dahulu kepada dokter, karena antibiotik bukanlah obat demam. Tidak semua demam disebabkan oleh infeksi bakteri. Antibiotik adalah obat untuk mengobati infeksi bakteri, bukan obat demam. Nah, demikian Sobat Transpro semua yang saya hormati, tetaplah sehat, sukses selalu, maju terus untuk Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Sampai jumpa.